kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linas. Bagaimana orang yang literat, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang Asik. lain. Karena Masya bermain Allah. orang lain, kemampuannya seperti itu, kita harus ingat bahwa makomnya orang yang berilmu itu tidak bisa kita bayangkan. Sampai kemudian ada ungkapan mautul alimi, mautul alam, matinya ulama, matinya orang yang berilmu seperti matinya alam. Apakah tidak mengerikan kalau sekarang ilmu itu bertumbangan? Siapa yang akan melanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiyati. Sebenarnya yang diinginkan ini versi, artinya kan kalau tadi Ya, berbagai macam versi yang dilakukan oleh eh, kita sebutlah beberapa pakar yang disebutkan oleh Mas Tejo bahwa ada yang melihat pada sisi ini, ada yang melihat literasi itu pada aspek yang lain. Mas Tejo sendiri, apa yang diinginkan dari substansi literasi? Misalnya gini, orang yang literat atau yang paham substansi literasi itu ketika dia sudah mampu menghasilkan karya misalnya, ataukah substansi dari literasi itu adalah pembentukan karakter? Pembentukan karakter itu adalah memahami kediriannya, dan itu yang akan berdampak pada aspek sosial. Untuk Mas Sutejo, kira-kira bagaimana perspektifnya dalam oke. memahami sip? Kalau saya sendiri, Ustadz, itu yang pertama-tama bahwa literasi itu harus didasari oleh sebuah pemahaman. Jadi yang pertama itu kan pengenalan pemahaman. Pemahaman apa tentang bacaan dan diri sendiri. Karena bacaan itu kan harus bermanfaat. Yang kedua, ketika tahu manfaat itu berarti kan tahu makna. Inilah kemudian setiap membaca, kapan kita membaca. Kalau lagi stres, ya jangan baca buku-buku yang berat. Bacalah buku-buku rekreatif, buku-buku yang motivatif. Gitu Ustaz. Buku-buku yang motivatif, buku-buku yang mencerahkan, buku-buku yang membangun semangat gitu loh. Tapi kalau lagi apa ya semangat-semangatnya gitu normal, ya baca buku untuk pengembangan diri. Jadi membaca dalam proses sudah menemukan makna, maka kita membaca itu situasional. Kapan misalnya kita akan membaca buku-buku sastra yang serius itu? Kapan kita membaca buku-buku kemudian karya yang sastranya tidak terlalu berat? Kapan kita kemudian membaca kolom-kolom, misalkan catatan pinggirnya Gunawan Muhammad? Kapan kita membaca kumpulan esainya Arif B. Prasetyo? Kapan membaca bukunya Radha Pancadhana, antara kebenaran dan dusta dalam karya sastra itu? Atau kapan kita misalkan membaca buku demokrasi? Artinya kita pada saat membaca itu bisa proporsional. Karena kemudian membaca itu bagi saya, literasi itu yang pertama-tama adalah pemahaman, yang kedua adalah penyadaran. Yang kedua adalah pemaknaan. Kalau tahu makna, maka akan memberikan kesadaran, Ustaz. Dan saya sadar betul bahwa karena posisi saya lagi boring, maka saya harus membaca buku-buku yang inspiratif. Membaca para tokoh yang kemudian juga memiliki pengalaman-pengalaman kerumitan dalam memecahkan persoalan. Yang terakhir ini, puncak dari literasi itu adalah mampu memecahkan masalah. Otomatis kemudian 18 karakter yang kemudian di breakdown menjadi beberapa kelompok karakter oleh GLN itu, dengan sendirinya itu sudah masuk
Orang yang karakter sempurna, akhlakul karimah, menghadapi masalah apapun, itu pasti selesai. Kalau tidak selesai, kembalikan pada Tuhan. Untuk memotivasi diri kita, ingatlah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu di luar kemampuannya. Ini kan motivatif. Kapan kita punya keyakinan? Orang yang literatif, saya yakin bahwa mereka itu punya persepsi yang seperti itu. Dan Tuhan itu senantiasa memberikan sesuatu kepada manusia, itu mesti dengan hikmah. Memancing kearifan pelakunya. Ini pasti, karena dalam teori, di dalam tauhid, itu kan ada ajaran Siti Jenar itu, ada tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dat, tauhid af'al, perbuatan. Jadi seringkali orang yang literat itu pasti bisa memahami wujudnya itu negatif. Misalkan kurang berkenan pada diri kita, tidak menyenangkan. Tapi karena punya keyakinan transendental bahwa Tuhan punya niat baik kepada saya misalnya, maka kita bisa mengambil hikmahnya. Kita berserahkan, setelah berserah kita akan mengalirkan sesuai dengan perlakuan Tuhan. Karena ini orang yang literat itu semestinya adalah mampu memecahkan masalah, tapi kalau sudah tidak mampu dalam kutip akal manusia, harus berserah. Makanya sebenarnya saya punya gagasan itu, perlu literasi spiritual. Kurang satu sebenarnya GLN itu, literasi spiritual atau literasi transendental. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu literasi transendental itu akan memutus akal manusia, karena di akal Tuhan tidak ada yang tidak masuk akal. Akal manusia saja yang belum masuk mengikuti akal Tuhan. Tuhan kan maha kehendak. Kehendak Tuhan itu sulit diterima akal. Lah akal kita aja yang belum masuk. Pada saatnya kita akan bisa menemukan puncak literasi seperti ini. Puncak itu ada 2. Puncak yang kita mampu menyelesaikan masalah, sintesaan, mampu menghadapi teks. Makanya orang literat itu boring, kecil. Begitu merasa boring, dia membaca hiburan kok. Begitu boring, dia melihat kehidupan sosial yang di bawah kita begitu banyak. Kita melihat penderitaan orang, kita sehat kembali. Literasi itu kita kan juga mengamati realitas sosial, itu juga literasi. Dengan demikianlah maka orang yang literat itu dalam konsep imajinasi saya adalah orang yang memiliki ilmu arif, irfan. Yang kedua memiliki ilmu hikmah. Pastilah. Jadi orang yang literat dalam puncak pendidikan akhlakul karimah, karakter yang paripurna adalah mereka yang memiliki kearifan, kebijaksanaan, dan tentu yang terakhir ini yang menarik. Bagaimana kita memiliki keberserahan itu. Itu Ustadz. Sip. Mas Tejo, kita membahas tadi berkaitan dengan buku. Saya tiba-tiba ingin menelusuri Mas Tejo berkaitan dengan buku itu sendiri, termasuk sempat tadi membincang berkaitan dengan penulis. Menurut Mas Tejo, apakah penting seorang pemula misalnya, penulis pemula, itu memiliki fanatisme tersendiri terhadap penulis besar misalnya? Contoh, misalnya saya senangnya pada satu penulis tertentu sehingga itu terus, ataukah justru fanatisme itu tidak akan melahirkan pengembangan penulisan? Menurut Mas Tejo gimana itu? Jadi menurut saya Ustadz, fanatisme itu terhadap penulis, salah satu penulis, itu akan melahirkan kepician. Mohon maaf Ustadz. Oh gitu ya, sip. Jadi bukankah puncak di dalam kehidupan ini begitu banyak? Bukankah tonggak itu begitu banyak? Kalau saya sering mengatakan bukan fanatik, tapi saya punya idola.
punya Oh idola. gitu. Jadi bukan fanatik. Kalau Mhm. fanatik itu kan buta, salah dan benar yang dilakukan itu ngefans betul gitu. Oh iya, sip, 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 sip. Kalau saya idola, makanya saya punya idola. Katakanlah saya punya idola namanya Profesor Joko Saryono. Saya kenali beliau itu kebiasaannya apa. Mohon maaf, pada saat saya S1, Prof. Joko itu Mhm. belum profesor. Oh Beliau iya, iya. sedang Terus? kuliah doktor. Ya, kemana-mana itu bawa buku. Kemana-mana itu bawa buku. Dan selalu buku baru, buku baru. Kadang dia terus cerita isi buku itu. Ceritanya di warung sehari, di tempat-tempat santai kayak gitu. Terus saya sering ikut, tapi saya nggak berani bertanya. Saya hanya mencermati, saya catat. Karena ini idola saya. Kok ngomongnya enak no ya apa sih Pak Joko ini? Ternyata saya temukan, oh dia bercerita pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman ketemu apa-apa gitu ya. Pengalaman membaca buku. Terus cerita. Cerita lucu. Joknya Pak Joko itu banyak. Sampai mohon maaf, Oh. istrinya itu, iya, joknya banyak Pak Joko itu. Sampai istrinya digunakan untuk jok. Pas ngisi seminar, saya Mhm. moderatornya, itu pesertanya Mhm. 1.000, itu Pak Joko, oh saya itu enggak jelas. Saya itu, apa itu, istrinya itu kan dari NTB. Dia bilang Mhm. nungging tanpa sono. Dan saya masih Mhm. ingat betul. Joknya dari Pak Joko yang sampai sekarang saya pakai itu ya bursa otak itu. Bursa otak di Mhm. Jerman Mhm. pada tahun Mhm. 90-an itu kan terjadi bursa otak yang diperjualbelikan adalah Mhm. otaknya negara-negara maju dan negara berkembang. Negara-negara. Salah satunya adalah dari Indonesia. Ketika dibuka oleh konselir Jerman, maka tiba-tiba berbondong-bondong oranglah menuju otak orang Indonesia. Maka si penjual otak orang Indonesia itu kan kaget, kemudian bertanya-tanya kepada para pembeli, mengapa berbondong-bondong membeli otak orang Indonesia? Alangkah mengejutkannya bahwa satu alasan mereka, otak orang Indonesia masih orisinil. Suku Orang ini. cadangnya banyak. Suku cadangnya banyak. Karena belum banyak dipakai. Ini kan Mhm. gila ini. Ini satir betul. Satir betul. Dan mohon dipahami, otak orang Indonesia rata-rata hanya dipakai untuk menghafal, untuk menghitung-hitung. Solutif itu Mhm. rata-rata kurang. Keberanian untuk melakukan kreasi inovasi, memecahkan sesuatu dengan gaya sendiri itu nyaris tidak ada. Mohon Mhm. maaf, di program dokter aja Ustadz, karena Ustadz juga anu ya, Mhm. itu kan Iya, iya. saya masih ingat betul bagaimana guru besar itu mengatakan, PhD itu filosofi of doctor, filosofi Mhm. of doctor, puncaknya, makomnya keilmuan. Karena Maklum. itulah kemudian saudara harus menemukan teori, Mhm. saudara harus menemukan teori. Prakteknya ketika akan menulis disertasi ditanya sumbernya apa, teorinya apa. Nah, ya apa tuh ini? Diminta untuk menemukan teori, ditanya teorinya apa. Makanya saya dengan berani etok-etoknya kemarin sama Prof itu, saya mengonstruksi teori etnosofistik itu. Itu loh. Mhm. Yang ada kan etnografi, Mhm. etnologi, sofistik karena materinya itu lampau 1.500-an, makanya perlu apa etnografi, etnologi itu sofistik itu karena nilai-nilai tasawuf di balik trilogi Nova Society Generator. Gitu Ustadz, sehingga nanti saya ingin mengatakan bahwa buku, membaca buku Mhm. fanatik pada seseorang, Pak Joko itu yang Mhm. pertama kan sering bawa buku. Mhm. Gara-gara itu Mhm. saya juga cinta buku. Suatu waktu saya pernah datang ke rumahnya, rumahnya itu penuh dengan buku. Pada saat itu saya masih mahasiswa. Saat itu diam-diam saya bersumpah, saya akan memiliki buku seperti beliau. Gitu. Dan tidak tahu Wih. caranya. Ketika saya Mhm. menjadi dosen Kopertes 7 Surabaya, selama 2 tahun berturut-turut, gaji itu tidak saya berikan istri saya. Saya belikan buku. Wah.
Gila kan? Karena pada saat mahasiswa tidak bisa membeli buku. Saya tidak pernah beli buku. Karena saya orang miskin. Pada saat kuliah S1, saya harus jualan pas kresek, jualan kertas bungkus, kemudian jualan peng melinjo untuk melanjutkan nafkah itu. Dan yang kedua, Pak Joko itu bawa buku, menceritakan buku, cerita tentang pengalaman, dan ini bagaimana jok-joknya itu terkoleksi. Sehingga ketika dia bercerita itu mengalir gitu loh Ustaz. Dan saya kepingin, saya selama diskusi sama Prof. Joko itu, saat itu belum Prof, saya tidak berani bertanya. Beberapa kawan saya sudah banyak yang tanya. Saya duduk di belakang, tapi saya catat. Nah, karena itu kemudian fanatik menurut saya itu kurang tepat. Tapi kalau mengidolakan, punya idola itu kemudian kan kita ingin tahu apa yang dilakukan beliau, apa yang dikaryakan beliau, apa yang kemudian dihasilkan beliau, apa yang dicapai beliau, sehingga ini akan menjadi inspirasi. Tapi kalau fanatik itu mohon maaf bisa jadi imaji saya itu seperti fanatik musik, Noah. Orang yang fanatik Noah itu ngeri sekarang. Itu di mana-mana masih pentasnya full. Saya tidak tahu itu. Ibu-ibu pakai jilbab sampai ke ini gini. Memang energi Noah itu luar biasa. Itu kan orang mengatakan fanatik gitu. Kalau di kita, kalau saya lebih suka mengatakan idola, sehingga idola itulah yang akan menggerakkan kita, menginspirasi kita, sehingga kita mampu paling tidak dan melakukan seperti beliau. Maaf, saat itu Ustadz di kamar itu sampai saya tulis, saya pajang foto itu. Saya akan tidur itu gini, saya genggam dada saya. Suatu waktu saya bisa seperti itu. Gitu. Jadi itu saya lakukan setiap akan tidur. Ternyata sekarang nama seperti itu namanya, teori seperti itu namanya teori afirmasi. Kalau membayangkan sesuatu yang akan terjadi diulang-ulang, itu namanya visualisasi. Sehingga untuk memprogram kedewasaan kita, pikiran kita, bawah sadar kita, sebenarnya bisa melakukan dengan dua cara. Bagaimana afirmasi, mengulang, sehingga kita lebih dari 6 kali, itu akan menjadi bawah sadar kita. Karena rumus bawah sadar itu tidak bisa membedakan baik buruk, Ustaz. Apa yang terulang lebih dari 6 kali, itu akan masuk ke memori jangka panjang. Karena itu jangan sampai mengulang keburukan sampai 6 kali. Inilah yang akan membentuk karakter bad karakter itu. Karena itu kemudian yang kedua, kalau kita mau memiliki impian seperti idola, seperti yang kita fanatikkan, maka kita disunahkan atau bahkan diwajibkan sunnah muakkad. Sunnah muakkad mendekati wajib, Ustaz. Itu untuk melakukan visualisasi. Visualisasi itu teknik pembayangan. Membayang-bayangkan sebagaimana orang bukan. Membayang-bayangkan sebagaimana orang itu, idola itu lakukan. Dan itu seakan-akan kita. Kalau kita akan memukul berulang-ulang kali, kita membayangkan mukul. Kalau kita menulis, kita berulang-ulang kali membayangkan menulis. Sehingga pada saat menulis enak. Permasalahannya orang itu pada saat menulis tidak pernah membayangkan. Kalau saya dulu saya bayangkan. Saya bayangkan tulisan saya di koran. Saya bayangkan saya menang lomba juara. Saya bayangkan menang lomba di Jawa Timur, di Jakarta. Saya bayangkan nulis buku. Sehingga begitu kita membayangkan berulang-berulang, kenyataan itu akan terjadi, Ustaz. Saya pikir begitu, tepatnya barangkali bukan fanatik, Ustaz. Ya, idola ya. Karena idola itu inspiratif dan menggerakkan. Kalau fanatik itu seringkali itu meninabubukan dan menggiurkan. Meninabubukan. Kalau soal pemikiran, Ustaz, mohon maaf, kalau buku-buku, fanatik buku, saya tidak fanatik, Ustaz. Jadi mohon maaf, di sini itu cerpen-cerpen mutakhir ya, yang saya kagumi sekarang, misalkan Eka
Oh Ika ya, sip, 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 Kurniawan, sip. menantu saya itu gandrung sama Ika Kurniawan. Kalau saya gandrung sama Seno Gumira Adi Dharma. Seno Beberapa Gumira aja yang Adi saya Dharma. suka. Karena karakternya saya sudah ketemu. Trianto Triwikromo. Itu menantu saya juga Oh, gitu, gila Trianto. itu. Tapi saya cermati, oh banyak begini-begini. Kalau saya masih ingat bagaimana saya suka karya-karyanya Hamzat Rangkuti, realis, kadang Oh, realis, betul-betul. surrealis. Iya, Ya, iya, Hamzat iya. Rangkuti, terus Satyagraha Urip. Terus bagaimana Mbak Sri Kitsa, bagaimana Budi Dharma, kemudian ada Seno Gumira Adi Dharma, dan Narto, mohon maaf saya kurang suka. Kalau novel misalkan saya membaca beberapa, tidak banyak, paling ya puluhan, ratusan yang selesai tidak ada ratusan. Tapi karena membaca kan sesuai dengan kebutuhan. Saat itu Ayu Utami misalnya, saya mengagumi karena keberaniannya untuk melakukan penggugatan. Ayu Utami, bukan pengucapannya, tapi penggugatannya Iya, terhadap iya. kaidah-kaidah agama dari sudut logika, dari sudut logika dan keilmuan. Karena itu kemudian yang digugat itu sebenarnya fikih kewanitaan yang rata-rata Iya, iya, iya. mufasir itu kan juga laki-laki, sehingga cenderung bias gender. Mohon maaf dalam konteks seperti ini, Iya, iya. orang-orang yang berani seperti ini saya suka. Kalau novel-novel Pak Budi saya juga baca. Novel anak muda. Ini sekarang saya banyak membaca novelnya masyarakat karena saya harus meneliti novel-novelnya Rafat Nur masyarakat. ya. Rafat Nur sekarang kan menjadi dosen di tempat saya. Oh gitu. Iya, menjadi dosen di tempat saya. Salam. Iya, menjadi dosen di tempat saya, Ustaz. Makanya kalau ke Gitu sini ya. kapan-kapan bisa. Siap. Dan begitulah, Itu kan. pokoknya itu kalau novel, kalau cerpen, puisi pun demikian. Saya misalkan tidak gila Sapardi, biasalah. Aku ingin, itu karena puisi itu saya kenal sejak tahun 91, 90 ketika Hizki di Malang. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat dan Asik. seterusnya. Itu pada Almarhum. saat itu ketika Hizki itu. Terus puisi-puisi selanjutnya sampai yang kekinian termasuk puisinya Arafat Nur, termasuk puisi-puisinya sekarang yang tren itu penggantinya Pak Sapardi itu Jokpin, yang gaya-gayanya Joko Pinurbo. Ya, mirip-mirip. Kayak cerpen-cerpen, Mbak Srikit dan seterusnya. Kalau buku-buku yang lain, Ustadz mohon maaf, saya buku-buku itu banyak, esai, termasuk buku-buku motivasi, buku apa, jadi kayak gini. Buku-buku kayak gini saya suka, Ustadz. Jadi buku-buku yang inspiratif tentang sukses, saya suka. Jadi buku kecerdasan sosial, Daniel Goleman, saya suka. Politik, saya juga. Jadi bukan jadi literasi politik. Jadi kalau kita tidak paham bagaimana perangnya politik, kita bisa menjadi korban dari politik. Korban politik. Oh, begitu aja pilihannya ya. Korban politik kan. History of Psychology. Jadi banyak Ustaz. Menuju Purworejo sepertinya nih. Iya. Dan yang lama-lama Ustaz banyak ini. Siap. Tahun ini Prisma. Ini Horizon tahun 68. Horizon tahun 68 sampai belum lahir. Iya betul. Wih. Ini tahun 68. Di situ penulis di Horizon siapa saja, Mas Dejo? Wah ini masa. Enggak kentara. Dan ini 89 ini ya. 89. Kelihatan enggak? Ini. Iya. Penulisnya siapa saja di situ? Wah, ini penulisnya Wildam Yatim. Kemudian enggak bawa kacamata, enggak kelihatan. Enggak usah. Sama. Sip.
Jadi Eh, bayangkan, jadi lama baru dibaca. Ustaz. Kalau kita sudah mengenal literasi, artinya bacaan itu tidak ada yang aus. Kayak ini Universitas Mesran, ini benda Prisma, Prisma ya, iya 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 iya. tahun Ya. 80-90. Berarti 10 Tahun tahunan ya. 80-90. Oh, Di keren keren sinilah keren maka keren keren. sebenarnya pada saat kita membaca buku, kita tentu diharapkan tidak tidak fanatik pada satu bidang gitu loh Ustaz. Karena literasi itu Betul betul akan betul. membuka wacana, akan memberikan pemahaman, dan akan memberikan makna pada pembacanya. Dan tentu akan memberikan kesadaran yang bagaimana, yang mendewasakan sehingga bisa dan mampu menyelesaikan persoalan di dalam hidupnya. Ini Nah, ada Ustaz. pertanyaan saya lagi berkaitan dengan apa namanya tadi tuh buku elektronik. Saya mau pakai Oh ya, saya meminta komentar Mas Tejo berkaitan dengan e-book. apa buku elektronik. Iya, e-book itu. Hmm, hmm. Hmm. Apanya, Bang? Artinya Anu, artinya apakah kehadiran buku elektronik ini oh, sisi iya ya. negatif dan positifnya gitu. Artinya pertimbangannya, apakah memang menurut sudut pandangnya Mas Tejo, ya nggak jadi masalah selama itu berbicara ilmu, ataukah justru ini merusak posisi buku yang dalam bentuk cetak gitu. Komentar-komentar aja. Jadi begini Ustadz ya. Jadi mohon maaf, Iya. saya beberapa bulan lalu, kira-kira ya awal 2020 ya, saya kedatangan kandidat doktor di rumah. Masuk ke rumah saya, melihat buku-buku kayak gini. Apa komentarnya, Ustaz? Buku ngene iki wis ora penting, Mbak. Buku kayak gini nih, buku manual wis ora penting. Saya diam aja. Sekarang musimnya itu musim e-book, Pak. PDF banyak, ndak usah beli. Setelah itu dia mengajarkan tentang Syekh Mendeley itu. Mendeley, program untuk... Iya, paham. Saya ketawa aja. Ini loh bodohnya otak kita. Mendeley itu program. Mendeley itu mesin. Kalau kita tidak pakai otak menggunakannya, maka kita akan termatematikanisi atau tersistematisasi dan kreatif kita itu hilang gitu loh. Apalagi ini hanya mengutip itu. Pemaknaannya di mana? Kadang-kadang hilang. Bahkan memparafraskan aja nggak mau, langsung dikutip gitu loh. Kalau parafrase, membahasakan ulang, paling enggak kita akan paham. Nah inilah kadang-kadang menurut saya orang yang minded terhadap e-book itu luar biasa. Pandangan negatifnya terhadap orang yang memiliki buku kayak gini. Terus apa komentarnya? Ngebeki enggon. Artinya? Memenuhi tempat. Ngebeki enggonnya apa ya? Memakan tempat banyak. Memakan tempat. Wes ngene lho, kayak itu kebetulan mohon maaf. Itu ya temannya. Wes aku ki terus seneng aku ya buku ngene iki. E-book aku yang duwe. Pada saat itu mohon maaf pas Prof Joko itu ke Ponorogo mampir di rumah saya dikasih buku e-book oleh Prof Joko itu 5.000. 5.000 buku. Ngopinya itu 2 jam lebih. Ngopinya ke laptop saya. Aku yang duwe e-book itu. Tapi mohon maaf, saya tidak nyaman membaca e-book itu. Saya lebih suka membaca kayak gini, sambil tidur, Sama-sama. bisa merapat mata gitu loh. Ya, karena itulah kemudian mohon maaf, kalau memang terpaksa baru e-book.
Kemarin misalnya saya menemukan buku yang sangat susah, harganya mahal. Jadi tebalnya hanya segini, sekitar 200-an halaman, harganya 120.000. Tapi judulnya asik, Sastra Kebahagiaan. Ya, Ustadz pernah dengar? Sastra kebahagiaan. Hmm. Judulnya itu Sastra Kebahagiaan. Kajian sastra berbasis psikologi positif. Wah, kan ampuh. Keren, keren, keren. Akhirnya Keren, keren. pesan, akhirnya ya saya tak saya lihat, memang kayak print out. Aslinya elektronik gitu, print out 120.000. Ya enggak apa-apa, saya suka itunya kok. Artinya begini Ustadz, jadi antara e-book dan buku hard, saya pikir itu saling melengkapi. Tapi ada kecenderungan orang-orang yang sudah terbiasa e-book itu beli buku enggak mau. Maunya mencuri-mencuri. Kalau mau mengoleksi buku e-book itu ya, masuk aja ke library Genesis Rusia itu. Betul, Setiap hari kita kalau mau download itu silahkan. Bisa 50, bisa 100 atau apa begitu. Tapi sekali lagi, marilah kita menghargai penulisnya. Marilah kita menghargai penulisnya. Marilah kita menghormati penulisnya. Karena penulis buku itu adalah guru. Kalau guru itu ada Anda khianati, Anda curi, dan kemudian Anda khianati, apakah kita tidak zalim? Karena itu kemudian saya lebih baik membeli daripada mencuri lewat itu. Karena dibalik itu menurut saya literasi transendental, etika, bagaimanapun itu harus tetap pegang. Itu Ustadz. Siap, siap. Menarik ini. Artinya memang termasuk kemarin Eka Kurniawan itu sempat menulis di dinding Facebooknya berkaitan dengan orang yang senang, kan ada termasuk link yang memberikan buku gratis, dan itu kemudian dikritik habis oleh Eka Kurniawan, termasuk juga mungkin. Nah ini yang menjadi masalah. Ada yang menjadi menarik juga berkaitan dengan buku KW, biasanya orang bilang begitu, atau buku repro. Ini kita sepakat kalau buku itu masih ada, sebaiknya jangan dulu lah dijadikan KW. Tapi bagaimana dengan buku yang mungkin sudah sulit didapatkan di pasaran? Sehingga orang kemudian menginginkan, apalagi kalau penerbit sudah tidak menerbitkannya, otomatis kan orang butuh. Menurut Mas Tejo, kemarin di Makassar itu digalang betul itu wacana bahwa hentikan pembajakan. Jadi yang dimaksudkan membajak buku. Itu kan beberapa toko buku itu menolak sebenarnya dengan hadirnya pembajakan buku. Yang versi Mas Tejo berkaitan buku yang dibajak. Kalau saya begini Ustadz ya, karena mohon maaf kita itu suka buku dan biasanya berkaitan dengan penekunan bidang. Yang kedua berkaitan dengan kegiatan kuliah atau sekolah. Iya kan? Karena itu kalau itu melalui media akademik ini, saya pikir tanpa ada komersialisasi, konsepnya darurat, ini oke lah. Oh gitu. Jadi, tapi kalau mereka itu membajak dan menjual mencari keuntungan, sama sekali saya tidak setuju. Ini satu, mencederai hak cipta intelektual seseorang. Yang kedua, bagaimana juga ini meskipun katakan semacam jembatan ya, tapi menurut saya ini jembatan yang tidak mendidik. Makanya ini kalau guru, dosen mampu menjadi solusinya, saya pikir hal itu tidak akan terjadi. Lebih baik bukunya dosen itulah difotokopi secukupnya. Sekaligus kan ada sanatnya, enak urut-urutannya, buku yang dibaca gurunya. Terus ini baca, ini kan lebih baik menurut saya loh ya. Kalau guru-guru dan para dosen itu juga kolektor buku, maka
kesulitan buku-buku langka itu tidak ada. Mohon maaf itu 3-4 tahun lalu itu ada mahasiswa UNER mencari referensi itu di rumah saya. Kan lucu. Wow, keren. Bukunya ATU atau apa itu. Dari UNJ itu 3 kali ke sini. Ya lucu itu loh. Nah, makanya buku-buku saya ini kan koleksi bukunya Yasin apa itu masih ada. Buku-buku lawas itu masih banyak. Karena itu kemudian kalau buku itu sampai tidak ada, tuh aduh saya mencarinya pusing Ustaz. Makanya saya marah-marah. Buku itu lebih berharga daripada harta benda yang lain. Kalau buku-buku yang langka, yang sudah tidak ada itu, saya minta mereka pesan dulu, saya kopikan. Daripada buku saya dibawa, terus. Betul. Katakan bukunya Pak Budi Sololikowi, itu kan lama. Iya, Sololikowi. Iya, itu kan tidak ada. Terus ini, misalkan garis gerap, diksi dan gaya bahasa, kan lama. Jadi dicari, gimana carinya, sudah tidak ada. Karena itu, kayak buku ini juga tidak ada. Senja Kala. Itu kemarin Senja Kala Kebudayaan ini punyanya Nirwan Dewanto. Senja Kala Kebudayaan. Iya, Senja Kala Kebudayaan Nirwan Dewanto. Nirwan. Iya, tahu. Iya. Ketika saya ngupload ini di FB kebenaran dan dusta dalam sastra, itu Cahyono Widarwanto ngawi tanya, Pak, lek buku nang ndi iku? Lha apa iki buku lawas kok? Ini buku sudah lama, buku tahun 2001. Jadi karena itu belinya sudah lama. Ya dalam hal seperti ini, merawat seperti ini, beli buku itu gampang. Yang berat merawatnya, Ustaz. Betul. Saya sepakat. Mohon maaf kalau buku-buku e-book memang perawatannya lebih mudah, penyimpanannya lebih mudah. Tapi ketidaknyamanan dalam bacaannya itu menurut saya. Betul. Kalau untuk menulis pakai Mendeley, pakai apa? Ya kalau memang untuk jurnal ilmiah itu memang lebih menguntungkan, lebih cepat. Tapi karena kepentingan menulis saya itu bukan untuk jurnal, untuk pemikiran, untuk permenungan, untuk apa? Saya lebih membayangkan buku itu seperti tempat dialog gitu loh Ustaz. Jadi ketika saya membaca buku begini, saya membacakan seakan-akan saya itu berdialog dengan penulisnya. Kalau di e-book itu tidak bisa. Jadi kalau saya membaca buku, saya membayangkan, saya seakan-akan berhadapan dengan penulisnya. Sehingga interaktif, enak. Makanya kita akan mengenali style masing-masing orang. Gayanya Nirwan ya gitu. Gayanya Arif Prasetyo, gayanya kemudian Radar, mesti begitu. Gayanya Maman, mesti begitu. Gayanya Maman informasinya kan panjang kayak gitu. Iya. Dan seterusnya. Karena itulah kemudian ketika kita bersama buku hat, buku-buku ini menurut saya itu lebih bersahabat, lebih menenangkan, lebih menyenangkan. Atau mungkin karena ini saya termasuk generasi tua, saya tidak tahu. Saya pikir itu Ustaz. Sip. Sebelum closing statement, saya mau bertanya sama Mas Tejo, 3 buku favorit atau 3 buku yang menggugah perjalanan Mas Tejo, buku itu apa saja? 3 buku. Yang pertama, saya temukan buku itu dan sekarang hilang. Yang pertama-tama pada saat saya pulang kuliah dari IKIP Malang, saya membaca bukunya Mengubah Energi Seks ke Prestasi. David Hill kalau tidak salah. Bukunya itu putih, tulisannya merah kehijauan. Saya ingat betul.
ternyata orang-orang yang memiliki prestasi dahsyat itu memiliki kelebihan-kelebihan energi seksualitas itu. Makanya kemudian di sana, nah itu kita memindahkan bagaimana, makanya orang sekarang loh ya, mengapa orang itu penyimpangan seksual begitu banyak? Karena mereka tidak berprestasi. Karena mereka tidak mampu mengalirkan ke hal-hal yang lain yang produktif. Larinya ke sana saja. Ini buku yang kedua Ustadz sebenarnya. Itu buku yang kedua. Buku yang pertama itu buku berseri ketika saya baca ketika di SPG Ustadz. Saya dulu membaca buku kumpulan motivasi dan prestasi judulnya. Di kamar itu ada, masih beneran. Itu ada sekitar 15. Judulnya itu motivasi dan prestasi. Diterbitkan kalau tidak salah Hasta Prima. Itu harganya dari 2.800, 3.000, 3.800, terus 4.500, yang terakhir 6.000. Saya mengoleksi itu ada sekitar 15. Saya membeli itu, maaf, dengan uang mencuri, uang simbok, uang mama, simbok ketika jaga di pasar. Ketika belanja kulaan itu, saya mampir di depan buku itu, toko Asih itu, di depannya itu, saya beli. Saya baca di pasar, di rumah. Buku motivasi dan prestasi. Orang-orang yang sukses itu karena memang memiliki motivasi yang berbeda dan lebih. Yang kedua, dia punya impian tentang prestasi. Dan karena itu kreativitas dan inovitas, ini vitalitas yang selalu dijaga. Inilah buku yang pertama, Ustaz. Jadi yang pertama, buku-buku itu jumlahnya itu. Dan yang terakhir kebetulan ada di samping saya. Ini yang terakhir menggerakkan saya. Buku Imperium 3 ya? Iya. Ini bagaimana kisaran dunia itu bermula dari Imperium 1 itu dari Jazirah Arab. Bagaimana keilmuan itu bermula sebenarnya dari Arab, dari Jazirah Arab. Kemudian ditransformasi Amerika, Eropa itu masih gelap gulita. Meniru itu butuh beberapa abad. Sampai Renaissance Prancis itu 1400-an itu. Dan yang terakhir Imperium ketiga itu kemudian yang menjadi Imperium ketiga itu yang menjadi Jepang. Jadi perjalanan negara-negara maju itu kata kuncinya adalah bagaimana mereka memiliki tradisi literasi yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang kedua bagaimana mereka tidak pernah lelah, terus bekerja secara kreatif di dalam kehidupan untuk tidak saja untuk dirinya, tapi bagaimana tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Mungkin inilah bagaimana Islam saat itu, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linas. Bagaimana orang yang literat, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena bermain orang lain, kemampuannya seperti itu, kita harus ingat bahwa makomnya orang yang berilmu itu tidak bisa kita bayangkan. Sampai kemudian ada ungkapan mautul alimi, mautul alam, matinya ulama, matinya orang yang berilmu seperti matinya alam. Apakah tidak mengerikan kalau sekarang ilmu itu bertumbuh? Siapa yang akan melanjutkan? Mungkin di kota kecil seperti ini, saya bukan siapa-siapa, tapi saya adalah seorang pembelajar, pengelana kehidupan yang terus belajar untuk mencari makna-makna kehidupan, barangkali bisa ditirukan oleh anak-anak saya, anak-anak kultural saya, dan barangkali juga tetangga dan mahasiswa saya. Saya pikir itu Ustaz, harapan dan impian saya. Terus ada satu lagi Ustaz, buku. Ya, enggak apa-apa, bahkan tambah aja kalau bisa. Ya. Ini yang terakhir. Jadi bagaimana itu? 100 sahabat Rasulullah. Oh, sip. Jadi bagaimana di dalam sejarah alasannya? Ya.
ternyata memang konsep dasar literasi itu sejak zaman Nabi itu sudah begitu digerakkan. Pengalaman para sahabat itu ternyata pergulatannya sampai di buku spiritual reading itu bagaimana dikisahkan spiritual reading, buku Iya, 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 iya. tulisannya Profesor, saya lupa buku terjemahan itu, juga dari Arab. Itu bagaimana ulama itu setiap hari membaca, sampai ada mereka yang buta karena membaca, ada yang mereka terjatuh gara-gara membaca, dan lebih di sana sekitar 49 ulama, ilmuwan yang diceritakan di buku spiritual reading itu. Artinya apa? Bahwa tradisi, literasi, baca tulis itu akan menjadi pengungkit pintu besar yang akan membuka literasi selanjutnya. Literasi digital, tanpa literasi baca tulis, mereka akan menjadi korban. Literasi finansial, tanpa baca tulis, juga akan tertipu. Literasi sains tanpa baca tulis akan kemana? Dan tentu puncaknya ketika literasi budaya dan kewarganegaraan mau menciptakan generasi yang punya nasionalisme, yang punya kewarganegaraan tanpa literasi baca tulis, itu tidak mungkin. Kita jangan sampai menjadi buih-buih kehidupan tanpa literasi yang, karena literasi yang semu, gerakan-gerakan literasi seperti buih di samudera yang tidak menjadi makna, yang tidak menjadi aliran sungai yang menghidupi wilayah-wilayah pertanian yang bernama pertanian bangsa Indonesia ini. Saya pikir itu, Ustaz, barangkali dialog kita seperti itu. Yang jelas, literasi itu adalah senjata dasar yang bisa menaklukkan apapun musuh di depan kita. Penting kita harus. Keren. Ternyata perjalanan Jember tidak cukup ternyata ya. Saya harus Iya. Perjalanan literasi kemarin masih kurang. Perlu ditambah ini. Semoga nanti Ustadz Tejo termasuk Mas siapa lagi namanya ini. Sepertinya kita penting untuk ketemu kembali ini, untuk melakukan perjalanan seperti kemarin. Perjalanan spiritual. Oh gitu ya. Luar biasa kemarin kan itu. Kita selalu mampir masjid. Iya, betul. Kan kan foto kita masjid. Saya masih ingat tempo hari itu kalau nggak salah saya pakai celana pendek. Masih saya ingat itu. Dan saya mencari sarung, di mana ini sarung? Tidak ada. Akhirnya sarung perempuan yang warna putih itu yang saya gunakan menjadi sejarah sendiri. Perjalanan kita kemarin itu. Hal yang tidak saya lupa dari Ponorogo itu tadi yang saya katakan. Selain perpustakaannya Mas Tejo, ini teman-teman ini masih bagi saya ini masih kurang. Ada tempatnya Mas Tejo itu yang lebih banyak lagi. Iya. Keren. Di rumah buku saya itu ada sekitar 30.000 buku, Ustaz. Wow. Ada 30.000 buku. Jadi rumah dindingnya full buku. Buku. Tidur pun yang dengan tidak buku kalau mau. Buku itu hanya kamar mandi sama dapur. Oh ya betul. Dindingnya buku. Di bagian belakang itu waktu ya. Iya belakang. Saya masih berutang. Padahal saya sudah janji bahwa saya akan datang kali kedua. Iya. Itu pun tempo hari nekat saja datang ke sana dan ya gara-gara corona itu kan. Ya. Gara-gara corona itu akhirnya. Gara-gara COVID-19 kan nggak jadi ke Ponorogo. Iya, karena sempat kan rencana mau ini sudah dipersiapkan kemarin. Tiba-tiba masih apa lagi namanya ini yang kan cari momentum sebenarnya. Pas juga kejadian COVID ya sudah terakumulasi pembatalan untuk melakukan perjalanan. Insya Allah saya masih berutang sama Mas Tejo berkaitan dengan perjalanan saya.
Terima kasih banyak atas waktu Ya, dari Mas Tejo membagi ilmu di acara didaktif yang ke-25 ini. ya. Saya secara pribadi mendapatkan banyak tambahan. Pesan, Ustaz. Saya Ya, ingin pesan silakan. satu aja. Ya, ya, silakan. Ini satu-satunya keterampilan yang menyelamatkan hidup saya. Satu-satunya keterampilan yang menyelamatkan hidup saya adalah keterampilan menulis. Dengan Wow. menulis, motivasi dan keyakinan diri berlipat, kemudian Mhm. prestasi itu beriring. Profesi apapun menurut saya sangat penting membutuhkan keterampilan menulis. Menulis tentu Siap. dengan sahabat kekasihnya yang bernama membaca. Tidak ada penulis yang tidak membaca. Saya pikir itu Wow. kalau ingin membudayakan Wow. baca tulis, maka bersahabatlah dengan para penulis, kawinlah dengan penulis, dan bermimpilah Asik. punya anak seorang penulis. Jika Siap. perlu, bermimpilah punya menantu seorang penulis, gitu lah. Siap, 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 siap. Memang cocok bacanya Mas Tejo tentang buku-buku motivasi. Karena memang Iya. konstruktif betul. Lebih Hmm. memotivasi kita untuk tiba-tiba orang yang malas menulis, orang yang malas membaca, dengan Iya. penjelasannya tadi semakin tertantang kita untuk perkuat bacaan-bacaan kita. Dan saya secara pribadi saya baru 5 rak di Kota Palopo. Artinya Hmm. saya harus punya spirit tambahan bahwa walaupun saya mungkin sulit untuk menyaingi Mas Tejo bukunya, tapi setidaknya bahwa uh, Mas Tejo sudah menjadi inspirasi bagi saya. Perkuat. Kalau Amin, tidak bisa amin, amin. dibaca, kumpul saja dulu, kumpul saja dulu, kumpul saja dulu. Nanti Iya, kalau memang siap, ada betul, momentum baru betul, kita betul, baca. Terima kasih. Ini betul. Apriani Nur dari Terima kasih. Apriani Nur 543 sangat setia. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi